Impal merupakan ibu kota negara bagian Manipur, India yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Myanmar atau Burma. Dalam pertempuran Impal Kohima yang dimulai pada tanggal 8 Maret hingga 3 Juli 1944, terjadi peristiwa yang sangat memilukan, di mana puluhan ribu tentara Jepang tewas akibat kelaparan parah. Dalam pertempuran ini juga terjadi peristiwa lain di mana tentara nasional India bertarung melawan tentara India lainnya yang berada di bawah kendali Inggris atau British Indian Army. Pada tahun 1944, Impal India merupakan markas Korps 4 India pimpinan Letnan Jenderal Govris Kun, bagian dari Angkatan Darat ke-14 yang membawahi 4 divisi infanteri, 1 brigade parasut dan 1 brigade tank, dengan personelnya campuran Inggris India. Sementara itu, Mandalay Burma adalah markas Angkatan Darat ke-15 pimpinan Letnan Jenderal Renya Mutaguchi, bagian dari Tentara Area Burma. Angkatan Darat ke-15 membawahi 3 divisi infanteri, 1 resimen tank, dan 2 divisi INA. 2 markas kekuatan yang berseteru ini dibatasi oleh Sungai Chinwin yang berada di wilayah Burma. Tujuan utama Jenderal Mutaguchi dalam serangan ke Manipur adalah untuk merebut Impal, mengisolasi pasukan Inggris, serta mencegah gerakan ofensif apapun terhadap Burma. Rencana ini kemudian diberi sandi Operasi Ugo atau Operasi Sel. Pada saat itu di wilayah Impal selain terdapat markas Korps 4 India, juga terdapat pangkalan logistik yang cukup besar yang dilengkapi dengan lapangan udara untuk pembongkaran pasukan. Jika pangkalan ini berhasil dikuasai, maka Jepang akan memiliki tenaga besar guna merebut pangkalan lainnya di lembah Sungai Brahmaputra, termasuk merebut negara bagian Assam hingga dapat melakukan invasi terhadap seluruh wilayah India. Ada hal penting yang membuat Mutaguchi sangat berambisi merebut wilayah Manipur, yaitu sebagai dukungan untuk Subhas Chandra Bose yang hendak menyebarkan kemerdekaan India melalui Manipur, Assam hingga ke seluruh India. Walaupun rencana Ugo disetujui oleh Perdana Menteri Tojo dan Markas Pusaka Kekaisaran, namun ditentang oleh para komandan divisi. Menurut para komandan divisi, rencana Mutaguchi tidak masuk akal karena mengabaikan pentingnya pasukan logistik. Mutaguchi hanya menyediakan pasokan untuk waktu 3 minggu, dan tambahan pasokan akan dikirimkan secara bertahap menggunakan jalur darat, yaitu dengan cara menggiring ternak-ternak yang berhasil dikumpulkan menuju posisi pasukan Jepang. Mutaguchi juga menyarankan untuk mengumpulkan perbekalan dari tentara Inggris yang berhasil ditangkap. Sebagai dukungan terhadap rencana Operasi Ugo, Angkatan Darat ke-28 Jepang melakukan serangan pengalihan terhadap posisi Korps 15 India yang berada di Arakan, yang kemudian disebut sebagai Pertempuran Kotak Admin. Pada tanggal 8 Maret 1944, pasukan Jepang mulai menyeberangi Sungai Chinwin yang menandai dimulainya Operasi Ugo. Sesuai dengan rencana Mutaguchi, Divisi ke-33 Jepang Letnan Jenderal Matsuo Yanagida segera menyerang posisi Divisi ke-17 India di wilayah Tedin. Di Tedin ini, Divisi ke-17 India nyaris terkepung, namun berhasil mundur ke Bisnupur dengan meninggalkan korban jiwa cukup tinggi. Divisi ke-33 kemudian memecah pasukannya untuk melakukan serangan ke Impal dari arah selatan. Sementara itu, grup tempur Mayor Jenderal Yamamoto yang terdiri dari unsur Divisi ke-15 dan unsur Divisi ke-33 menyerang Impal dari timur dan terlibat pertempuran dengan Divisi ke-20 India yang berada di Tamu serta Moreh. Grup tempur Yamamoto ini diperkuat oleh resimen tank ke-14 yang dilengkapi dengan beberapa artileri ringan dan 66 tank berbagai jenis. Namun Divisi ke-20 India juga diperkuat oleh resimen tank yang memiliki M3 Lee dan M4 Sherman. Dan 2 tank ini bukanlah tandingan dari tank ringan milik Jepang. Walaupun Divisi ke-20 tidak mengalami kekalahan, namun pasukan ini diperintahkan untuk mundur ke Sinam Sidol dan kemudian dikirim kembali bersama dengan Divisi ke-23 India untuk memperkuat posisi Divisi ke-17 India yang nyaris terkepung. Divisi ke-15 Jepang Letnan Jenderal Masafumi Yamauchi yang datang belakangan segera bergerak untuk mengepung Impal dari arah utara. Pasukan ini adalah tentara baru yang minim pengalaman. Juga seharusnya pasukan ini menduduki wilayah Sangsak
Namun karena gerakannya yang sangat lambat, wilayah Sangsak lebih dulu diserang oleh divisi ke-31 Jepang. Di sisi lain, divisi ke-31 Jepang Letnan Jenderal Goto Kosato yang berusaha merebut Kohima untuk mengisolasi Impal mendapat perlawanan keras dari Brigade Parasut ke-50 India di wilayah Sangsak. Namun pertempuran di Sangsak ini sangat merugikan Jepang di kemudian hari karena seorang prajurit Inggris menemukan peta rincian serangan dari perwira Jepang yang telah tewas. Dan peta tersebut kemudian digunakan oleh Korps 4 untuk menangkal serangan Jepang. Dengan berbekal peta rampasan dan datangnya bala bantuan dari divisi ke-5 India, termasuk datangnya pasokan logistik dari udara, pasukan Inggris yang awalnya mulai terjepit dengan cepat memukul mundur pasukan Jepang. Posisi Jepang juga semakin terpuruk akibat gagalnya serangan pengalihan diarahkan, sehingga divisi ke-7 India dan unit lain berhasil dikirim ke Impal Kohima. Selain menghadapi beratnya perlawanan pasukan reguler Inggris India, Jepang juga mendapat hambatan dari pasukan Jindit. Pasukan ini beroperasi di wilayah Burma dan berhasil mencegat 2 resimen milik divisi ke-15 Jepang, sehingga 2 resimen Jepang tersebut tidak bisa memberikan bala bantuan. Namun pasukan Jindit harus kehilangan komandan mereka yang tewas akibat pesawatnya terjatuh saat kembali dari Impal. Pesawat yang ditumpangi oleh Mayor Jenderal Ordo Wingate terjatuh akibat cuaca buruk di hutan sekitar 40 mil dari Impal. Di sisi lain, dengan tetap mengabaikan fakta di lapangan, Mutaguchi sangat percaya diri jika pasukannya mampu merebut Impal dan Kohima hanya dalam waktu 3 minggu. Padahal saat itu pasokan untuk 3 minggu telah habis dan medan pegunungan di sisi barat Sungai Jinwin juga sangat berat, yang hampir mustahil dilalui oleh pengiriman suplai pasokan. Itu belum termasuk kendala yang dihadapi dari serangan tank, artileri maupun pesawat sekutu. Saat pasukan Inggris melakukan pergeseran juga menghancurkan pasokan logistik yang belum digunakan, sehingga pasukan Jepang tidak memiliki kesempatan untuk merampasnya. Warga lokal Manipur yang marah karena dipaksa mengungsi juga ikut membakari hasil pertanian mereka, termasuk membunuh ternak yang tidak bisa dibawa. Padahal saat itu banyak warga lokal Manipur yang berada di dalam pasukan INA, termasuk suku Kuki dan Meitei yang cenderung memihak Jepang dan INA daripada Inggris. Hancurnya pasukan Jepang ternyata juga karena Jenderal Mutaguchi terlalu meremehkan kemampuan Inggris. Mutaguchi beranggapan jika tank Inggris tidak dapat melintasi medan berat pegunungan, sehingga pasukan Jepang yang tadinya telah membawa senjata artileri lapangan diperintahkan meninggalkan senjata tersebut dengan alasan mobilitas. Padahal yang dihadapi pasukan Jepang saat itu bukan cuma tank saja, melainkan artileri berat dan pesawat sekutu, yakni Inggris Amerika. Berkali-kali sekutu melakukan serangan udara atau pengeboman terhadap posisi pasukan Jepang. Bahkan di wilayah Tamu, Jepang harus kehilangan banyak tentara karena serangan udara. Tank-tank ringan milik Jepang juga tidak berdaya melawan tank atau artileri Inggris. Bahkan banyak tank Jepang yang hancur akibat terperosok dan jatuh ke jurang. Selain kekurangan persenjataan berat, pasukan Jepang juga mulai dilanda kelaparan parah dan penyakit malaria. Pasokan berikut obat-obatan yang dikirim dari Burma ternyata tidak pernah sampai ke posisi mereka. Sekitar 30.000 ekor sapi yang dikirim sebagai ransum hidup seluruhnya mati di perjalanan akibat beratnya medan maupun serangan udara sekutu. Juga sekitar 12.000 ekor kuda dan begal yang mengangkut beragam pasokan logistik maupun amunisi ikut mati di perjalanan. Ini belum kerugian truk yang terguling atau hancur akibat serangan udara sekutu. Di garis depan ternyata banyak unit-unit Jepang meninggalkan posnya dan memasuki perkampungan kosong untuk sekedar mencari makanan, hingga akhirnya dibunuh atau ditangkap oleh pasukan Inggris. Juga banyak tentara Jepang yang memilih mundur menuju Burma sebelum adanya perintah menarikan. Walaupun sudah ada tanda-tanda jika operasi akan gagal, namun Mutaguchi tetap optimis bahwa serangannya akan berhasil. Bahkan ia memecat 2 komandan divisinya karena dianggap terlalu lamban dan menggantinya dengan komandan baru yang lebih bersemangat.
Dalam serangan ke Manipur, pasukan Jepang juga diperkuat oleh Tentara Nasional India atau INA, yaitu dari Divisi ke-1 INA pimpinan Shah Nawaz Khan yang menyerang Kohima melalui Tamu, dan Divisi ke-2 INA pimpinan Muhammad Zaman Ghiani yang menyerang Impal secara langsung. Pada saat Divisi ke-1 INA memasuki wilayah Uhrul tak jauh dari Kohima, pasukan ini menjumpai pasukan Jepang yang sedang mundur dalam kondisi sangat mengenaskan. Divisi ke-1 INA kemudian mengalihkan gerakan menuju Impal. Namun ketika berhadapan dengan sesama orang India di tempat ini, banyak anggotanya memilih desersi. Pada mulanya pasukan INA hanya ditugaskan sebagai pengintai dan propaganda. Namun atas desakan Subhas Chandra Bose, Jepang menempatkan mereka sebagai pasukan penyerang. Nasib pasukan INA juga tidak jauh berbeda dengan pasukan Jepang, yaitu dilanda kelaparan parah dan malaria. Ini belum kesulitan akibat mulai turunnya hujan ataupun beratnya serangan dari lawan. Pada awal Juli 1944, Jenderal Mutaguchi yang tetap optimis serangannya akan berhasil memerintahkan Divisi ke-31 yang sedang mundur untuk bergabung dengan Divisi ke-15 dan kemudian melakukan serangan baru terhadap Impal dari utara. Tidak ada satupun prajurit Jepang yang mematuhi perintah Mutaguchi, dan para tentara tetap memilih mundur menuju markas mereka di wilayah Burma. Akhirnya dengan rasa penuh amarah, Jenderal Mutaguchi mengeluarkan perintah resmi pada tanggal 3 Juli 1944 yang isinya penghentian serangan dan penarikan mundur. Dalam peristiwa mundur yang sudah resmi tersebut, tentara Jepang yang saat berangkat sangat gagah berubah seperti gelandangan atau pengungsi. Memang banyak tentara yang masih membawa pulang senjatanya, namun senjata-senjata tersebut hanya digunakan untuk membantu berjalan, layaknya orang tua yang berjalan dengan bantuan tongkat. Dalam aksi mundur ini, tentara Jepang juga tewas satu persatu, hingga membuat pasukan India-Inggris yang melakukan pengejaran harus menyaksikan kengerian di sepanjang jalan. Di wilayah Tamu, pasukan Inggris menemukan sekitar 550 jasad tentara Jepang yang belum sempat dikuburkan. Juga ditemukan 100 tentara Jepang dalam kondisi sakit parah, yang kemudian segera menyusul tewas. Nasib pasukan INA juga tidak jauh berbeda dengan pasukan Jepang. Banyak tentaranya ambruk di perjalanan akibat kelaparan dan malaria, atau tewas mengenaskan akibat melawan tank dengan alat seadanya. Di kemudian hari, perjalanan mundur pasukan Mutaguchi ini dikenal sebagai Jalan Kerangka. Jumlah korban jiwa di kedua belah pihak dalam pertempuran Impal Kohima sangat tinggi. Korban dari Jepang 30.500 orang tewas dan 23.000 orang luka berat. Korban dari Inggris India adalah 13.000 orang tewas, dan korban dari pihak INA India adalah 2.000 orang tewas. Sementara korban dari sipil tidak diketahui. Ironisnya, kematian terbanyak di pasukan Jepang bukanlah karena peluru, melainkan karena kelaparan, kelelahan, serta malaria. Banyak pertanyaan muncul kenapa Jepang sampai kalah dalam pertempuran di Manipur. Selain kacaunya masalah pasukan logistik, pasukan Jepang juga kekurangan senjata artileri berat, kekurangan tank dan lapis baja lainnya, termasuk tidak memiliki dukungan udara. Selain itu, Mutaguchi juga terlalu meremehkan kekuatan Inggris yang menyamakan pasukan Inggris di tahun 1944 dengan pasukan Inggris pada tahun 1942. Mutaguchi seakan tidak menyadari jika semua telah berubah sejak Amerika Serikat memasuki perang dan membantu beragam persenjataan untuk sekutunya. Sementara itu, Inggris yang menjadi lawan Jepang memiliki ransum yang cukup, memiliki perlengkapan yang lebih lengkap, dan memiliki dukungan udara penuh, baik itu dari pesawat angkut, pesawat tempur, ataupun pesawat pengebom. Bahkan orang Inggris sendiri mengakui jika tanpa dukungan udara, tidak mungkin mereka dapat mengalahkan superioritas pasukan infanteri Jepang. Namun walau memiliki sejumlah keunggulan, pasukan Inggris India juga sempat terkepung. Hal tersebut terjadi karena Jenderal Shun terlambat menarik mundur dua divisinya yang terpisah antara Tamu dengan Didim. Bahkan Assam Rifle yang mempertahankan Kohima hanya dengan 2.500 orang harus terisolasi selama 16 hari akibat dikepung oleh 15.000 tentara Jepang.
Lalu bagaimana nasib pasukan Angkatan Darat ke-15? Setelah mundur dari Manipur, pasukan yang tersisa di bawah komandan baru Letnan Jenderal Chihase Katamura dikerahkan untuk mengamankan Sungai Irrawaddy dan terus mundur ke arah selatan hingga menyerah di Lampang, Thailand pada Agustus 1945. Sementara nasib Renya Mutaguchi yang menjadi komandan serangan Manipur dipulangkan ke Jepang dan dipaksa pensiun pada Desember 1944. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Mutaguchi ditangkap oleh otoritas pendudukan Amerika dan diekstradisi ke Singapura untuk menjalani hukuman hingga tahun 1948. Bahkan setelah menjalani hukuman, para keluarga prajurit yang tewas di Manipur kerap mendatangi rumah Mutaguchi hanya untuk meminta penjelasan. Mutaguchi yang di kemudian hari mendirikan restoran dengan nama Rumah Genghis Khan lalu bergilah dan membela diri. Bahkan ia membagikan pamflet berisi kemenangan Nepal. Saking jengkelnya, orang-orang Jepang menyebut Mutaguchi sebagai jenderal terbodoh atau iblis Mutaguchi. Walaupun rencana invasi terhadap India sangat merugikan Jepang, namun ambisi Jenderal Mutaguchi patut diapresiasi karena tidak ingkar janji untuk membantu kemerdekaan India. India sendiri merdeka beberapa tahun kemudian, dan Bose yang meninggal pada tahun 1945 menjadi pahlawan nasional India. Sementara Shahnawaz Khan yang memimpin divisi ke-1 INA dalam pertempuran di Bukit Chin Kohima berkali-kali menjabat sebagai Menteri India. Terima kasih sudah bersedia menonton video ini hingga selesai. Saya doakan semoga Anda semua masuk surga. Amin.